nggak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis, melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan bersama. Saya pikir itu teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya, ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per kepala itu adalah 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk uang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh, itu akan dilihat oleh KJPG dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampah di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-dua ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fan-fan aja kok. Jadi kalau boleh janganlah kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau urusan menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T. Untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa kita kalah dari negara tetangga dari provinsi. Saya pikir ini teman-teman. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan tanya sensitif ya. Akhirnya tetap di tanggal 28 apakah ada insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita bicarakan. Pak, manifestasinya di mana Pak? Kenapa nggak ditunggu sampai bangun rumah itu selesai? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Pak. Silakan. Siap. Oh, siap bos. Pak Menteri, ini biar informasi yang publik jelas. Berapa sih total luasan APL yang dikasih oleh pemerintah BPN di bawah tempat? Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh BPN Batam adalah di Pulau Batam. Apakah Menteri APBD sudah memberi HPL-nya terhadap BPN Batam? Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di pesisir Pantai Dapur Gede banyak perkebunan masyarakat. Mohon penjelasan Pak.
Nanti menyangkut APL, nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain, hutan lindung hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industrinya tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami, ya. Nanti saya masih di sini, saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya. Ya, Pak Menteri, jangan tanya di luar batas kewenangan menyangkut kuburan itu, kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan. Ya. Pak Menteri, satu Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Jadi gini Pak Menteri, salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan butuh waktu yang cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat yang akan nanti. Kira-kira jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan? Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota, Pak Ansar juga masih gubernur. Kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada, mungkin keraguan itu udah Metro TV aja itu. Nah kemarin Artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri. Secara keseluruhan itu kan tidak perlu 6 bulan. dari rilis BP itu 2 tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak Menteri, jauh dari Bapak, apakah tidak memungkinkan 16 kampung tua itu berdampingan dengan investasi Pak? Kemudian kalau seandainya nanti belum selesai setelah Bapak-Bapak berakhir jabatannya, apakah ada jaminannya Pak? Apakah ada surat atau apa Pak? Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahnya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu. Ya. Investasi yang berdampingan dengan 16 kampung tua itu gimana Nanti Pak? kita lagi bicara, ya. Kita lagi bicara. Berarti ada peluang ya? Nanti kita bicarakan, ya. Pak Tera Komnas HAM Ini saya pikir cukup baik. Wartawan ini kelihatannya lebih maju cara berpikirnya ketimbang pemerintah. Kadang-kadang kita bingung ya kalian punya pertanyaan. Masyarakat. langsung ke Rempang dan merekomendasikan bahwa relokasi ditunda. Bagaimana Pak? Ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya. Nanti kita lihat. Ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Oh dari Papua kan? Oh dari NTT, saya pikir kok dari Papua. Muka kau sama dengan saya. Jadi kan Bapak Presiden diutus untuk bertemu dengan orang. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Oke, saya pikir cukup ya. Boleh nanti ke Rempang lagi ya Pak ya? Kalau APL Pak. Nanti kita lihat. APL, silakan Pak Hadi, menyangkut APL ya. Baik rekan-rekan media sekalian, terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang yang ada di 16 titik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3. Di dapur 3 luasnya 500 hektar. Untuk HPL tinggal menyerahkan saja. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PP Batam agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 titik dari Pulau Rempang itu dari ATBPN
ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah di invent, subjeknya sudah ditentukan 16D, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilu. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM, sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya, di pergeseran tempat ini juga kami minta supaya diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan diidentifikasi seluas 500 hektar. 500 hektar tersebut masing-masing adalah 500 meter. Sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Soal luasan APL yang diserahkan oleh PTN, soal luasan Rempang itu berapa? Yang di luar Rempang itu ada masih dalam proses. Kami juga masih minta supaya clear and clean. Setelah itu baru kita serahkan APL sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengukuran. APK jadi APL seluas 7.000 itu diterbitkan APL itu dan langsung dimana kita ada pengajuan APK. Nanti Itu teknis ya. Iya, teknis ya. Ya, teknis sekali Pak. Ya. Jangan tanya ke menteri hal-hal tugas dirjen. Nggak boleh. Cukup ya. Awalnya satu Pak, dari Pak Jokowi kan komunikasinya malah melihat gimana ya Pak? Ya udah, lagi turun nih. Ya. Jadi kalau udah ada berupa Ada durian ya Pak. Bahwa perlakuan sebagian teman-teman kita dalam melakukan demo juga harus terukur. Saya lihat batu di pukul polisi juga kan tak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan bersama. Saya pikir itu teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per kepala itulah 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk uang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh. Itu akan dilihat oleh KJPB dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampan di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-dua ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fun-fun aja kok. Jadi kalau boleh janganlah kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu.
Kalau mau urusan menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T. Untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa sih kita kalah dari negara tetangga di provinsi. Saya pikir ini teman-teman. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan silakan, tapi data yang sensitif ya. Akhirnya tetap di tanggal 28 di kemudian apakah ada Insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita lakukan. Investasinya jadi lama Pak. Kenapa nggak ditunggu sampai bangun rumah itu selesai? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tanam tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Pak. Silakan. Langsir dan Media Panembahan. Oh, siap bos. Pak Menteri, ini biar informasi yang publik jelas. Berapa sih total luasan APL yang dikasih orang pemerintah BPPN ini dua orang tempat. Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh Ibu Batam adalah di Pulau Bali. Apakah Menteri APBD sudah memberi HPL-nya terhadap Ibu Batam? Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di posisi pantai Dapur 3 itu banyak pertempuran masyarakat. Mohon penjelasan Pak. Nanti menyangkut APL nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain. Hutan lindung itu saja. Hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industri yang tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami ya. Nanti saya masih di sini. Saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya. Ya. Jangan tanya di luar batas kewenangan menyangkut kuburan itu kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan. Ya. Pak Menteri, satu Pak Menteri dari Metro TV Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Satu. Jadi gini Pak Menteri. Salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan butuh waktu yang cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat yang akan nanti. Kira-kira jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan? Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota. Pak Ansar juga masih gubernur. Kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada. Mungkin keraguan itu dari Metro TV aja itu. Nah kemarin artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri. Secara keseluruhan itu kan tidak cukup 6 bulan. dari rilis BP 2 tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi
2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak Menteri, dulu dari Bapak, apakah tidak memungkinkan 16 kampung tua itu berdampingan dengan investasi Pak? Kemudian kalau seandainya nanti belum selesai setelah Bapak berakhir jabatannya, apakah ada jaminannya Pak? Apakah ada surat atau apa Pak? Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahnya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu. Ya. Investasi yang berdampingan dengan 16 kampung tua itu gimana? Nanti kita lagi bicara, ya. Kita lagi bicara. Berarti ada peluang ya? Nanti kita bicarakan, ya. Ini saya pikir cukup baik. Wartawan ini kelihatannya lebih maju cara berpikirnya ketimbang pemerintah. Karena kita bingung ya kalian punya pertanyaan. Masyarakat. Rempang dan merekomendasikan bahwa relokasi ditunda. Bagaimana Pak? Ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya. Nanti kita lihat. Ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Oh dari Papua kan? Oh dari NTT, saya pikir dari Papua. Muka kau sama dengan saya. Jadi kan Bapak Presiden diutus untuk bertemu dengan orang. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti rempang lagi ya Pak ya? Nanti kita lihat. APL, silakan Pak Hadi, menyambut APL ya. Baik rekan-rekan media sekalian, terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang yang ada di 16 titik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3. Di dapur 3 luasnya 500 hektar. Untuk HPL tinggal menyerahkan saja. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PP Batam agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 titik dari Pulau Rempang itu dari ATTPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah di indent, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan itu adalah dengan status SHM, sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya, di pergeseran tempat ini juga kami minta supaya diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan diidentifikasi seluas 500 hektar. 500 hektar tersebut masing-masing adalah 500 meter. Sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Soal luasan APL yang diserahkan oleh ATTPN, soal luasan pulau itu berapa? Yang di luar Rempang itu ada masih dalam proses, kami juga masih minta supaya clear and clean. Setelah itu baru kita serahkan APL sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengukuran. HPK jadi APL seluas 7.000 ini dari 2 hektar itu diterbitkan APL itu dan semakin dimakan kita ada pengajuan HPK. Nanti Itu teknis ya. Iya, teknis ya. Ya, teknis sekali Pak. Ya. Jangan tanya ke menteri hal-hal tugas dirjen. Boleh. Cukup ya. Awalnya satu Pak, dari Pak Jokowi kan komunikasinya Pak, komunikasi gimana ya Pak? Ya udah, lagi turun nih kita. Ya. Jadi kalau udah ada perubahan
Kamu buat yang mana, Pak? Bahwa perlakuan sebagian teman-teman kita dalam melakukan demo juga harus terukur. Saya lihat batu di pukul polisi juga kan tak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan bersama. Saya pikir itu teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per kepala itu adalah 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk uang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh, itu akan dinilai oleh KJPB dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampah di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-dua ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fan-fan aja kok. Jadi kalau boleh janganlah kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau urusan menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa sih kita kalah dari negara tetangga di provinsi. Saya pikir ini teman-teman. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan silakan, tapi data yang sensitif ya. Hasilnya tetap di tanggal 28 di kemudian apakah ada insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita Investasi kan jadi lalu Pak. Kenapa nggak ditunggu sampai bangun rumah itu selesai? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Pak. Silakan.
Samsin dan juga Pak Menteri. Oh, siap bos. Pak Menteri, aku ingin bertanya, ini biar informasi yang publik jelas. Berapa sih total luasan APL yang dikasih orang pemerintah ke PPN jumlah orang penumpang? Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh Ibu Batam adalah di Pulau Batam. Apakah Menteri APBD sudah memberi HPL-nya terhadap PB Batam? Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di pesisir pantai Dapur 3 itu banyak pertempuran masyarakat. Mohon penjelasan Pak. Nanti menyangkut APL nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain. Hutan lindung itu misalnya. Hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industri yang tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami, ya. Nanti saya masih di sini, saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya, ya. Pak Menteri, Jangan tanya di luar batas kewenangan menyangkut kuburan itu kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan, ya. Pak Menteri, satu Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Jadi gini Pak Menteri, salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan butuh waktu yang cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat yang akan nanti. Kira-kira jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan? Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota, Pak Ansar juga masih gubernur. Kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada, mungkin keraguan itu dari Metro TV aja ini. Nah kemarin Artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri. Secara keseluruhan itu kan tidak cukup 6 bulan. dari rilis BP itu 2 tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak Menteri, jauh dari Bapak, apakah tidak memungkinkan 16 kampung tua itu berdampingan dengan investasi Pak? Kemudian kalau seandainya nanti belum selesai setelah bapak-bapak berakhir jabatannya, apakah ada jaminannya Pak? Apakah ada surat atau apa Pak? Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahnya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu, ya. Investasi yang berdampingan dengan 16 kampung tua itu gimana Nanti Pak? kita lagi bicara, ya. Kita lagi bicara. Berarti ada peluang ya? Nanti kita bicarakan, ya. Pak ternyata Komnas HAM Ini belum saya pikir melakukan cukup apa? baik. Wartawan ini kelihatannya lebih maju cara berpikirnya ketimbang pemerintah. Kadang-kadang kita bingung ya kalian punya pertanyaan. Masyarakat. Komnas HAM langsung ke Rempang dan merekomendasikan bahwa relokasi ditunda. Bagaimana Pak? Ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya. Nanti kita lihat, ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Dulu ya. Oh dari Papua kan? Oh dari NTT, saya pikir kok dari Papua. Muka kau sama dengan saya. Jadi kan Bapak Presiden diutus untuk bertemu dengan orang. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Oke, saya pikir cukup ya. Boleh nanti ke Rempang lagi ya Pak ya? Kalau APL Pak. Nanti kita lihat. APL, silakan Pak Hadi, menyangkut APL ya. Baik rekan-rekan media sekalian, terkait dengan tempat untuk
saudara-saudara kita yang ada di Rempang yang ada di 16 titik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3, luasnya 500 hektar. Untuk HPL tinggal menyerahkan saja. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PP Batam agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 titik dari Pulau Rempang itu dari ATBPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah di indent subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM, sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya, di pergeseran tempat ini, juga kami minta supaya diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan diidentifikasi seluas 500 hektar. 500 hektar tersebut masing-masing adalah 500 meter. Sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Soal luasan APL yang diserahkan oleh ATBPN, soal itu luasan Pulau Rempang itu berapa? Yang di luar Rempang itu ada masih dalam proses. Kami juga masih minta supaya clear and clean. Setelah itu baru kita serahkan APL sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengukuran. Apakah PK jadi APL seluas 7.000 ini dari 2 hektar itu diterbitkan APL itu dan semakin dimana kita ada pengajuan PK. Nanti Itu teknis ya. Iya, teknis ya. Ya, teknis sekali Pak. Ya. Jangan tanya ke menteri hal-hal tugas dirjen. Boleh. Cukup ya. Awalnya satu Pak, dari Pak Jokowi kan komunikasinya Pak, kemudian gimana ya Pak? Udah, lagi turun nih. Ya. Jadi kalau udah ada berupa Oke. Pak, saya durian ya Pak. Kamu buat yang mana Pak? Bahwa perlakuan sebagian teman-teman kita dalam melakukan demo juga harus terukur. Saya lihat batu di pukul polisi juga kan tak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan bersama. Saya pikir itu teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per kepala itulah 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk uang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh. Itu akan dilihat oleh KJPB dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan,
sampan di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-duanya ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fun-fun aja kok. Jadi kalau boleh janganlah kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau urusan menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arah Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T. Untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa sih kita kalah dari negara tetangga di beberapa. Saya pikir ya teman-teman. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan tanya sensitif ya. Akhirnya tetap di tanggal 28 apakah ada Insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita bicara. Investasinya di mana Pak? Kenapa nggak ditunggu sampai bangun rumah itu selesai? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Pak. Silakan. Langsir dan juga Pak Menteri. Oh, siap bos. Pak Menteri, ini biar informasi yang publik jelas. Berapa sih total luasan APL yang dikasih orang pemerintah BPPN itu jumlah orang tempat. Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh BPPN Batam adalah di Pulau Batam. Apakah Menteri APBD sudah memberi HPL-nya terhadap BPPN Batam? Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di posisi Pantai Dapur 3 itu banyak pertempuran masyarakat. Mohon penjelasan Pak. Nanti menyangkut APL nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain. Hutan lindung misalnya. Hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industri yang tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami ya. Nanti saya masih di sini. Saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya. Ya. Jangan tanya di luar batas kewenangan menyangkut kuburan itu kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan. Ya. Pak Menteri, satu Pak Menteri dari Metro TV Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Satu. Jadi gini Pak Menteri. Salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan butuh waktu yang cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat
yang akan kira-kira jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan? Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota, Pak Ansar juga masih gubernur, kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada, mungkin keraguan itu udah nonton TV aja itu. Nah, kemarin Artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri. Secara keseluruhan itu kan tidak cukup 6 bulan. dari rilis BP 2 tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak Menteri, dulu dari Bapak, apakah tidak memungkinkan 16 kampung tua itu berdampingan dengan investasi Pak? Kemudian kalau seandainya nanti belum selesai setelah Bapak berakhir jabatannya, apakah ada jaminannya Pak? Apakah ada surat atau apa Pak? Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahnya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu. Ya. Investasi yang berdampingan dengan 16 kampung tua itu gimana Nanti Pak? kita lagi bicara, ya. Kita lagi bicara. Berarti ada peluang ya? Nanti kita bicarakan, ya. Pak, ternyata Komnas HAM Ini turun saya pikir 6 cukup Pak. baik. Wartawan ini kelihatannya lebih maju cara berpikirnya ketimbang pemerintah. Karena kita bingung ya kalian punya pertanyaan. Masyarakat, Apa tuh? Pak, Karena masyarakat. Komnas turun langsung ke Rempang dan merekomendasikan bahwa relokasi ditunda. Bagaimana Pak? Ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya. Nanti kita lihat. Ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Oh dari Papua kan? Oh dari NTT, saya pikir kok dari Papua. Muka kau sama dengan saya. Jadi kan Bapak Presiden diutus untuk bertemu dengan warga. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Oke, saya pikir cukup ya. Boleh nanti ke Rempang lagi ya Pak ya? Kalau kayak Pak, Nanti kita lihat. APL, silakan Pak Hadi, menyangkut APL ya. Baik rekan-rekan media sekalian, terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang yang ada di 16 titik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3. Di dapur 3 luasnya 500 hektar. Untuk HPL tinggal menyerahkan saja. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PP Batam agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 titik dari Pulau Rempang itu dari APBN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah di indent, subjeknya sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM, sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya, di pergeseran tempat ini, juga kami minta supaya diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan diidentifikasi seluas 500 hektar. 500 hektar tersebut masing-masing adalah 500 meter. Sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. soal luasan APL yang diserahkan oleh BPN, soal luasan pulau itu berapa? Yang di luar Rempang itu ada masih dalam proses. Kami juga masih minta supaya clear and clean. Setelah itu baru kita serahkan APL sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengukuran.
HPK jadi APR seluas 7.000 itu dari 2 hektar itu diterbitkan HPL itu dan semakin dimarkan kita ada pengajuan HPK. Nanti Itu teknis ya. Iya, teknis ya. Ya, teknis sekali Pak. Ya. Jangan tanya ke menteri hal-hal tugas dirjen. Nggak boleh. Cukup ya. Pak Wali satu Pak, dari Pak Jokowi kan komunikasinya Pak, komunikasi gimana ya Pak? Ya udah, lagi turun nih kita. Ya. Jadi kalau udah ada perubahan, Saya durian ya Pak. Mau buat yang mana Pak? Bahwa perlakuan sebagian teman-teman kita dalam melakukan demo juga harus terukur. Saya lihat batu di pukul polisi juga kan tak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan bersama. Saya pikir itu teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per kepala itu adalah 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk uang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh. Itu akan dinilai oleh KJPB dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampan di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-dua ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fun-fun aja kok. Jadi kalau boleh janganlah kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau urusan menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa sih kita kalah dari negara tetangga di provinsi. Saya pikir ini teman-teman. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan tanya sensitif ya. Akhirnya tetap di tanggal 28 di Keputusan apakah ada Insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya. Itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita bicarakan. Pak, investasi kan jadi lama Pak. Kenapa nggak ditunggu sampai bangun rumah itu selesai? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Pak. Silakan. Langsir dan juga Pak Menteri. Oh, siap bos. Pak Menteri, aku ingin bertanya, ini biar informasi yang publik jelas. Berapa sih total luasan APL yang dikasih orang pemerintah PPN jumlah orang penumpang? Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh Ibu Batam adalah di Pulau Batam. Apakah Menteri APBD sudah memberi HPL-nya terhadap PB Batam? Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di pesisir Panita itu dapur tiga itu banyak pertempuran masyarakat. Mohon penjelasan Pak. Nanti menyangkut APL, nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain. Hutan lindung, hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industri yang tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami, ya. Nanti saya masih di sini, saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya, ya. Pak Menteri, Jangan tanya di luar batas kewenangan menyangkut kuburan itu, kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan, ya. Pak Menteri, satu Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Jadi gini Pak Menteri, salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan butuh waktu yang cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat yang akan nanti. Kira-kira jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan? Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota, Pak Ansar juga masih gubernur. Kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada. Mungkin keraguan itu dari Metro TV aja itu. Nah kemarin Artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri. Secara keseluruhan itu kan tidak butuh 6 bulan. dari rilis BP itu 2 tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak Menteri, jauh dari Bapak, apakah tidak memungkinkan 16 kampung tua itu berdampingan dengan investasi Pak? Kemudian kalau seandainya nanti belum selesai setelah bapak-bapak berakhir jabatannya, apakah ada jaminannya Pak? Apakah ada surat atau apa Pak? Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahnya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu, ya. Investasi yang berdampingan dengan 16 kampung tua itu gimana Nanti Pak? kita lagi bicara, ya. Kita lagi bicara. Berarti ada peluang ya? Nanti kita bicarakan, ya. Pak ternyata Komnas HAM Ini belum saya pikir melakukan cukup apa? baik. Wartawan ini kelihatannya lebih maju cara berpikirnya ketimbang pemerintah. Kadang-kadang kita bingung ya kalian punya pertanyaan. Masyarakat masih langsung ke Rempang dan merekomendasikan bahwa relokasi ditunda. Bagaimana Pak? Ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya, ya. Nanti kita lihat, ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Dulu ya. Kau dari Papua kan? Kau dari NTT, saya pikir kau dari Papua. Muka kau sama dengan saya. Jadi kan Bapak
Presiden diutus untuk bertemu dengan warga. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Oke, seperti cukup ya. Boleh nanti kerempang lagi ya Pak ya? Soal APL Pak. Nanti kita lihat. APL, silakan Pak Hadi, menyangkut APL ya. Baik rekan-rekan media sekalian, terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang yang ada di 16 titik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3, luasnya 500 hektar. Untuk HPL tinggal menyerahkan saja. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PP Batam agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 titik dari Pulau Rempang itu dari ATBPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah di indent subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM, sertifikat hak milik, yang tidak boleh dijual harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya, di pergeseran tempat ini, juga kami minta supaya diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan diidentifikasi seluas 500 hektar. 500 hektar tersebut masing-masing adalah 500 meter. Sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Soal luasan APL yang diserahkan oleh ATBPN, soal luasan Pulau Rempang itu berapa? Yang di luar Rempang itu ada masih dalam proses. Kami juga masih minta supaya clear and clean. Setelah itu baru kita serahkan APL sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengukuran. Apakah PK jadi APL seluas 7.000 ini dari 2 hektar itu diterbitkan APL itu dan semakin dimakan kita ada pengajuan PK. Nanti Itu teknis ya. Iya, teknis ya. Ya, teknis sekali Pak. Ya. Jangan tanya ke Menteri hal-hal tugas dirjen. Boleh. Cukup ya. Pak Wali satu Pak, dari Pak Jokowi kan komunikasinya Pak. Komunikasi gimana ya Pak? Udah, lagi turun nih kita. Ya. Jadi kalau udah ada perubahan, Saya durian ya Pak. Mau buat yang mana Pak? Bahwa perlakuan sebagian teman-teman kita dalam melakukan demo juga harus terukur. Saya lihat batu di pukul polisi juga kan tak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan bersama. Saya pikir itu teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per kepala itu 1.200.000.
per kakak ditambah 1.200.000 untuk ruang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh, itu akan dinilai oleh KJPP dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampan di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-dua ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fun-fun aja kok. Jadi kalau boleh janganlah kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau urusan menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T. Untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa sih kita kalah dari negara tetangga? Saya pikir ini teman-teman. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan tanya sensitif ya. Akhirnya tetap di tanggal 28 apakah ada insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita bicarakan. Pak, investasi kan jadi lama Pak. Kenapa nggak ditunggu sampai bangun rumah itu selesai? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Pak. Silakan. Langsir dan juga Pak Menteri. Oh, siap bos. Pak Menteri, aku mau pandang ini biar informasi yang publik jelas. Berapa sih total luasan APL yang dikasih orang pemerintah PPN jumlah orang tempat? Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh BP Batam adalah di Pulau Batam. Apakah Menteri APBD sudah memberi HPL-nya terhadap BP Batam? Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di pesisir Pantai Dapur Tiga itu banyak pertempuran masyarakat. Mohon penjelasan Pak. Nanti menyangkut APL nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain. Hutan lindung betul saja. Hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industri yang tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami ya. Nanti saya masih di sini.
Saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya. Ya. Pak Menteri, Jangan tanya di luar batas kewenangan menyangkut kuburan itu, kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan. Ya. Pak Menteri, satu Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Jadi gini Pak Menteri, salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan butuh waktu yang cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat yang akan nanti. Kira-kira jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan? Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota, Pak Ansar juga masih gubernur, kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada, mungkin keraguan itu udah Metro TV aja itu. Nah kemarin Artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri. Secara keseluruhan itu kan tidak butuh 6 bulan. dari rilis BP 2 tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 kakak. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak Menteri, jauh dari Bapak, apakah tidak memungkinkan 16 kampung tua itu berdampingan dengan investasi Pak? Kemudian kalau seandainya nanti belum selesai setelah bapak-bapak berakhir jabatannya, apakah ada jaminannya Pak? Apakah ada surat atau apa Pak? Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahnya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu. Ya. Investasi yang berdampingan dengan 16 kampung tua itu gimana Nanti Pak? kita lagi bicara, ya. Kita lagi bicara. Berarti ada peluang ya? Nanti kita bicarakan, ya. Pak ternyata Komnas HAM Ini turun saya pikir cukup baik. Wartawan ini kelihatannya lebih maju cara berpikirnya ketimbang pemerintah. Karena kita bingung ya kalian punya pertanyaan. Masyarakat, Apa tuh? Pak, Karena masyarakat. Komnas HAM langsung ke Rempang dan merekomendasikan bahwa relokasi ditunda. Bagaimana Pak? Ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya. Ya. Nanti kita lihat. Ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Oh dari Papua kan? Oh dari NTT, saya pikir kok dari Papua. Muka kau sama dengan saya. Jadi kan Bapak Presiden diutus untuk bertemu dengan warga. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Oke, saya pikir cukup ya. Boleh nanti ke Rempang lagi ya Pak ya? Kalau kayak Pak Nanti kita lihat. APL, silakan Pak Hadi, menyangkut APL ya. Baik rekan-rekan media sekalian, terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita yang ada di Rempang yang ada di 16 titik, kami sudah siapkan lokasi di dapur 3. Di dapur 3 luasnya 500 hektar. Untuk HPL tinggal menyerahkan saja. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada wali kota yang masuk ke PP Batam agar lokasi yang nanti diberikan kepada warga untuk 16 titik dari Pulau Rempang itu dari ATPPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah di indent, subjeknya sudah ditentukan 16 titik, kita ingin langsung menyerahkan sertifikat sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik. Dan kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan itu adalah dengan status SHM, sertifikat hak milik yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut. Untuk yang direlokasi ini nantinya, di pergeseran tempat ini juga kami minta supaya diberikan sertifikat hak milik untuk masyarakat yang sudah diverifikasi dan diidentifikasi seluas 500 hektar. 500 hektar tersebut
masing-masing adalah 500 meter. Sertifikat akan kita langsung berikan kepada yang bersangkutan. Soal luasan APL yang diserahkan oleh BPN, soal luasan pulau itu berapa? Yang di luar Rempang itu ada masih dalam proses. Kami juga masih minta supaya clear and clean. Setelah itu baru kita serahkan APL sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Karena sekarang kan masih dalam proses pengukuran. Apakah PK jadi APL seluas 7.000 ini dari 2 hektar itu diterbitkan APL itu dan semakin dimuatkan kita ada pengajuan PK. Nanti Itu teknis ya. Iya, teknis ya. Ya, teknis sekali Pak. Ya. Jangan tanya ke menteri hal-hal tugas dirjen. Nggak boleh. Cukup ya. Awalnya satu Pak, dari Pak Jokowi kan komunikasinya Pak, kemudian gimana ya Pak? Ya udah, lagi turun nih kita. Ya. Jadi kalau udah ada belum pasang, Saya durian ya Pak. Kamu buat yang mana Pak? Bahwa perlakuan sebagian teman-teman kita dalam melakukan demo juga harus terukur. Saya lihat batu di pukul polisi juga kan tak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan bersama. Saya pikir itu teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per kepala itu adalah 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk uang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh. Itu akan dinilai oleh KJPP dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampah di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-dua ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fun-fun aja kok. Jadi kalau boleh janganlah, kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau urusan menjadi bupati, mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T. Untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa kita kalah dari negara tetangga di provinsi. Saya pikir itu teman-teman. Itu sebagai pengantar, kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan tanya sensitif ya. Akhirnya tetap di tanggal 28 apakah ada Insya Allah kita akan melihat perkembangan dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya. Itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita.
Investasinya jadi lama Pak, kenapa nggak ditunggu sampai bangun rumah itu selesai? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tunggu buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita. Ini kita mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Pak. Silakan. Langsir dan juga Pak Menteri. Oh, siap bos. Pak Menteri, aku ingin bertanya, ini biar informasi yang publik jelas. Berapa sih total luasan APL yang dikasih oleh pemerintah BPPN di bawah tempat? Yang kedua, rencana relokasi yang disiapkan oleh Bupati Batam adalah di Pulau Batam. Apakah Menteri APBD sudah memberi HPL-nya terhadap BPPN Batam? Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di posisi panitia itu dapur tiga itu banyak perkumpulan masyarakat. Mohon penjelasan Pak. Nanti menyangkut APL nanti Pak Menteri ATR yang menjelaskan. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain. Hutan lindung, hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industri yang tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clear. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami ya. Nanti saya masih di sini. Saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya. Ya. Pak Menteri, Jangan tanya di luar batas kewenangan menyangkut kuburan itu kecuali saya ketua RT. Kalau saya ketua RT Rempang saya bisa jelaskan. Ya. Pak Menteri, satu Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, dari Metro TV Pak Menteri, satu Pak Menteri. Jadi gini Pak Menteri, salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan butuh waktu yang cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih lagi pada saat yang akan nanti. Kira-kira jaminan apa oleh pemerintah yang akan diberikan? Begini bos, membangun rumahnya itu paling lama 6-7 bulan. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota, Pak Ansar juga masih gubernur. Kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada, mungkin keraguan itu dari Metro TV aja itu. Nah kemarin Artinya kan tidak hanya 6 bulan Pak Menteri. Secara keseluruhan itu kan tidak butuh 6 bulan. dari rilis BP 2 tahun. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap.